Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kembali bersama Yesus kuatku. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini Tuhan. Ini adalah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Seharusnya di dalam kehidupan ini kami memberi buah, menyenangkan hati Tuhan lewat sikap perbuatan tingkah laku kami. Kami boleh menjadi garam dunia ini, menerangi dunia ini ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama saya undang kita semua membuka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 13. Di dalam Matius 5 ayat 13 katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Jadi, apabila garam itu sudah tidak memberi rasa, ia hanya bisa dibuang, tidak bisa dipergunakan lagi. Garam sangat diperlukan sekali untuk memberi rasa pada makanan. Apabila diberikan secara cukup, makanan itu menjadi nikmat. Tetapi kalau terlalu banyak, rasanya menjadi asin sekali dan tidak bisa dinikmati. Dan juga, garam ini juga ternyata bisa berfungsi untuk mencegah pembusukan pada makanan. Kalau kita lihat di masakan-masakan orang China, mereka suka mengawetkan makanan atau daging itu dengan membaluri seluruh daging itu dengan garam yang sangat banyak, kemudian dijemur. Berapa bulan, 1 tahun pun, daging itu tidak akan busuk. Karena garam ini berfungsi untuk mencegah makanan ini menjadi busuk. Demikian pula, kita sebagai orang percaya merupakan teladan yang memberi pengaruh di dalam sekeliling kita, di dalam masyarakat, di dalam keluarga kita, di lingkungan di mana kita berada, di kantor mungkin, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi teladan dan menjadi pengaruh itu. Tetapi kalau udah nggak ada gunanya, ya pasti dibuang. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan nilai-nilai dari kehidupan kita ini. Itu sebabnya kita harus memiliki nilai di dalam kehidupan kita ini untuk bisa menjadi pengaruh, untuk bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Kita lihat contoh dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang muda Ibrani yang ditawan di Babel, yang mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus dari Raja Nebukadnezar pada saat itu. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak mencemari diri mereka dengan fasilitas yang diberikan raja itu. Mereka lebih memilih dengan cara hidup mereka yang sudah mereka jalani selama hidup mereka. Buktinya apa? Mereka diberi makan, diberi fasilitas makanan-makanan raja, minuman-minuman raja, tetapi mereka tidak memilih untuk mencemari diri mereka. Buktinya di firman Tuhan katakan, mereka jauh lebih gemuk. Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Terbukti dan didapati juga bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Itu kita bisa baca di dalam Daniel 1 ayat 1-20. Tetapi ketika masalah datang di dalam kehidupan Daniel, mari kita lihat buktinya. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Daniel. Tetapi Daniel
memilih tetap berdoa kepada Allahnya. Karena pada masa itu keluar larangan bahwa tidak ada yang boleh berdoa atau memohon kepada siapapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel memiliki keyakinan dan ketetapan hati untuk tetap berdoa kepada Allah. Dia naik ke kamarnya 3 kali sehari dia berdoa. Dan orang-orang yang bermufakat untuk menjatuhkan Daniel, mereka mendapati Daniel sedang berdoa. Akhirnya singkat cerita, Daniel dijatuhi hukuman karena Daniel tetap berdoa kepada Allah. Apakah Daniel luput dari hukuman itu atau tidak? Daniel tetap dihukum. Tetapi kita bisa lihat itu di dalam firman Tuhan bahwa Daniel terlepas. Daniel selamat karena mempertahankan keyakinan dan Allah menyelamatkan Daniel. Lalu orang-orang yang bermufakat untuk membunuh Daniel dihukum oleh raja karena raja melihat bahwa Allah Daniel menyertai Daniel, dan raja mengeluarkan satu maklumat atau satu perintah, semuanya harus menyembah Allahnya Daniel, harus menghormati Allahnya Daniel. Bukan hanya kepada Daniel saja, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke perapian 7 kali lebih panas dari biasanya. Karena apa? Tidak mau menyembah patung emas buatan raja. Mereka berketetapan pada iman percaya mereka. Dan buktinya apa? Allah selamatkan mereka. Ada kualitas yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertama, mengutamakan Allah. Kedua, mempertahankan kebenaran firman Allah. Ketiga, rela mengorbankan diri daripada tidak taat pada firman Allah. Keempat, menegakkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. 5, mereka melawan arus. Mereka buat satu terobosan di dalam kehidupan mereka. Saya mau tutup firman ini dengan kesaksian dari jemaat yang ada di GPDI Keramat. Dia pernah bercerita, dia mengajukan satu surat resign kepada atasannya, tetapi ditolak oleh atasannya. Atasannya berkata, kalau enggak ada kamu, enggak ada roh Allah, katanya di kantor itu. Ternyata jemaat ini suka bersaksi tentang pertolongan Tuhan, tentang kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Dalam hal ini dunia pun menyadari bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupan kita bisa menolong kita, bisa mengatasi setiap persoalan dan pencobaan. Matius 3 ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menolong kehidupan kami. Firman-Mu yang memperlengkapi hidup kami. Firman-Mu yang memberitahu tentang cara hidup ini. Bagaimana kami harus bertahan. Apapun keadaannya, apabila kami menegakkan firman Allah di dalam kehidupan kami ini. Dan pasti Allah akan membelanya. Berkati umat-Mu yang menonton tayangan ini, dimanapun mereka berada, berkati kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan perbuat, asalkan sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati kehidupan mereka. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.